Jumpa lagi di YouTube channel Ratnasari Harahap dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe. Halo, apa kabar anak yang pintar-pintar semua? Kita jumpa lagi ya di bab 12 dalam pembelajaran PLBJ bahaya banjir. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap aktivitasmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan banjir dengan benar. Peserta didik mampu menjelaskan akibat banjir yang terjadi dengan benar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Apakah tempat tinggalmu pernah banjir? Apakah yang menyebabkan banjir? Banjir dapat disebabkan beberapa faktor. Banjir sangat merugikan. Kegiatan sehari-hari terganggu. Banjir dapat menimbulkan penyakit. Nah, ini kalian amati kedua gambar ini ya. Ini bahaya dari banjir. Ada kerugian harta benda dan membuat kita terhambat aktivitas. Nah, kita lihat gambar berikutnya. A. Mengenal penyebab banjir. Amati gambar berikut. Apa yang kalian bisa ceritakan dalam gambar berikut? Ya, itu adalah peristiwa banjir. Air tergenang di mana-mana sehingga perjalanan kendaraan-kendaraan itu menjadi terhambat ya, dan mengakibatkan orang-orang yang akan bekerja dan berangkat sekolah terlambat sampai tujuan, bahkan tidak dapat sampai tujuan karena terhambat oleh banjir. Diskusikan gambar tersebut. Apa yang kamu amati pada gambar di atas? Ceritakan gambar tersebut ya. Apakah kamu pernah melihat keadaan seperti itu? Ini ada contohnya, ceritanya ya. Banjir sedang terjadi pada gambar tersebut. Terlihat kendaraan terhambat karena adanya genangan air. Ini membuat keadaan menjadi susah. Orang-orang yang hendak berangkat kerja dan berangkat ke sekolah menjadi terhambat, sehingga terlambat sampai tujuan. Nah, ayo menyimak. Banjir. Danan pernah melihat banjir di dekat rumahnya. Musim hujan telah tiba. Di sekitar rumahnya sering banjir. Jadi membuat orang-orang terhambat dalam beraktivitas. Banjir disebabkan perilaku manusia. Membuang sampah sembarangan, saluran air jadi tersumbat, tidak mampu mengalir. Akibatnya air meluap ke darat, air menggenangi wilayah tersebut. Aduh, susah ya kalau banjir. Nah, Kampung Danan tidak lagi banjir karena saluran airnya juga telah bersih dari sampah. Air tidak tersumbat, air mengalir dengan lancar. Sekarang tidak ada genangan air lagi di Kampung Danan. Ayo berlatih. Apa yang terjadi di lingkungan Danan? Ya, banjir ya. Sebutkan faktor alam yang menyebabkan banjir. Ayo, apa? Pasti kalian bisa. Ya, hujan turun dengan deras. Dan biasanya hujan henti-henti, terus-menerus bisa mengakibatkan banjir juga ya. Nomor 3, sebutkan perilaku manusia yang menyebabkan banjir. Suka membuang sampah sembarangan, tidak peduli lingkungan, menebang pohon secara liar. Apa yang perlu kamu lakukan untuk mencegah banjir? Ya, menjaga lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan, dan rajin membersihkan saluran air. Mengenal akibat bahaya banjir. Kamu sudah tahu tentang penyebab banjir bukan? Sangat berpengaruh tidak baik dan merugikan kita. Nah, akibat yang ditimbulkan banjir kita bahas ya di berikut ini nih, di dalam yang di lingkaran. Kalian tulis di lembar kertas, kemudian tempelkan di lingkaran-lingkaran tersebut. Ini contohnya. Kehilangan harta benda, tidak bisa kemana-mana, aktivitas terhambat ke tempat kerja,
dan terhambat ke sekolah. Dan kalian bisa menemukan penyebab-penyebab lainnya ya, akibat-akibat. Bukan penyebab ya, akibat-akibat dari banjir ya. Ini hanya contoh. Dan ini tabel penilaian keterampilannya. Nanti bu gurumu akan yang menilai ya, sesuai dengan jawabanmu. Cara menanggulangi banjir. Bagaimana cara menanggulangi banjir ya? Ayo bantu Husni memecahkannya. Nah, itu ada dua anak sedang bercakap, Husni dan Laila. Bagaimana cara menanggulangi banjir? Yuk kita bantu. Ayo menyimak. Banjir harus ditanggulangi. Mengakibatkan kerugian loh. Harta benda bahkan nyawa. Banyak rumah terendam, harta benda kanyut. Bagaimana sih cara menanggulanginya? Tentu dimulai dari diri kita sendiri. Berikut cara menanggulanginya. Menjaga lingkungan sekitar, menjaga lingkungan sungai secara baik. Tidak membuat rumah di pinggiran jalan. Melaksanakan program tebang, pilih, dan reboisasi. Membuang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan saluran air. Apa reboisasi? Adalah penanaman kembali di hutan yang gundul atau di hutan yang telah ditebang, ditanam lagi kembali tanamannya ya. Nah, ini adalah nilai baik dalam menanggulangi banjir. Tempat tinggal dan sekitarnya harus dijaga. Dijaga kelestariannya, dijaga kebersihannya untuk mencegah bencana. Karena banjir sangat merugikan. Nah, nilai baik yang dapat diambil sebagai berikut. Peduli terhadap kebersihan, disiplin, peduli lingkungan, dan tanggap. Refleksi ya sekarang. Apa bencana banjir itu? Kalian tahu kan? Pasti sudah tahu ya. Sebutkan penyebab bencana banjir. Pasti kalian juga sudah tahu karena sudah dibahas tadi. Sebutkan cara menanggulangi banjir. Nah, kalian juga bisa menjawabnya karena kita tadi sudah membahas. Ayo biasakan peduli kebersihan, peduli lingkungan, sikap tanggap terhadap peristiwa, memiliki sikap disiplin. Nah, kita rangkuman ya. Banjir disebabkan hujan deras. Perilaku manusia dapat menyebabkan banjir. Manusia membuang sampah sembarangan. Sampah menyebabkan saluran air tersumbat. Air tidak mampu mengalir ketika selokan tersumbat. Nah, selokan tersumbat, air meluap ke darat. Air meluap menggenangi lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan sekitar agar air dan selokan harus lancar. Tidak membuat rumah di pinggiran sungai, melaksanakan tebang pilih tanaman, membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang kita evaluasi. Berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C di depan jawaban yang paling tepat. Nomor 1, hujan deras dapat menyebabkan. Ya, pintar jawabannya banjir. Hujan deras merupakan faktor. Ya, alam. Pintar kalian ya semua. Nomor 3, sampah di selokan harus dibersihkan. Endapan lumpur di sungai dapat menyebabkan. Nomor 4, pintar banjir. Nomor 5 ya. Saluran penuh sampah membuat aliran aliran tersumbat. Perbuatan manusia yang menyebabkan banjir adalah apa? Pinter membuang sampah di sungai ya. Nomor 7, bencana yang disebabkan oleh air? Iya, B jawabannya banjir. Sungai yang dangkal harus diapakan anak-anak? Betul, dikeruk. Pintar ayah. Ketika banjir, kamu sulit pergi ke sekolah. Jawabannya B ya. Nomor 10, korban banjir harus Iya, jawabannya A, ditolong. Nah, kita ke bagian B. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat. Hujan deras dapat menyebabkan. Pintar banjir. Selokan tersumbat mengakibatkan aliran air tersumbat juga ya. Membangun rumah di tepi sungai dapat menyebabkan banjir. Pintar. Nomor 4. Banjir dapat menyebabkan titik-titik dan titik-titik.
Kerugian berupa apa ya? Harta dan benda. Nomor 5, korban banjir membutuhkan pertolongan. Pintar ya kaliannya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ke bagian. Jawablah dengan jawaban yang tepat. Sebutkan 3 penyebab banjir. Ayo apa? Ya, ulah manusia membuang sampah di sungai, pendangkalan sungai, serta faktor alam. Sebutkan 3 cara menanggulangi banjir. Jawabnya adalah menjaga lingkungan sekitar, menjaga lingkungan sungai secara baik, serta tidak mendirikan rumah di pinggiran sungai. Sebutkan kerugian akibat banjir. Harta benda bahkan nyawa. Apa yang kamu lakukan jika selokan penuh sampah? Di nomor 4. Mengangkat sampah dari selokan dan membuangnya ke tempat sampah ya. Nah, kita ke nomor 5. Apa yang kamu lakukan ketika temanmu terkena banjir? Menolongnya semampunya. Iya. Nah, anak-anak pintar semua ya. Kita sudah membahas evaluasinya dari A sampai C. Demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta atau PLBJ bab 12 bahaya banjir untuk kelas 1 SD dan MI. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat ini ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya di bab 13 ciri-ciri rumah sehat. Jangan lupa ya like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Lana Sari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.